Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Ma'asyiral muslimin wa muslimatin, hadirin wal hadirat jamaah musolatul iman, para bapak, kaum ibu, remaja, remaji, para pengurus baik musola wilayah, para sepuh, muratibil acara, dan yang sama-sama hadir, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua selaku umatnya yang selalu kita mengharapkan syafaatnya dari mulai saat ini sampai yaumal kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita kembali kepada Fathul Qorib Fikih, yang mana malam ini adalah kita buka halaman yang ke 186. Ya, jadi rukun haji. Kita akan mengkaji fikih tentang rukun-rukun yang ada di dalam ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Wa arkanul haji arba'atun ahaduha al-ihramu ma'an niyati aniyati dukhuli bil haji wasaniha al-wuqufu bi arafata wal muradu hudurul muhrimi bi haji lahdotan ba'da jawali syamsi wa huwa yaumut tasi'u min dil hijjati bisyarti kaunil waqifi ahlan lil ibadati la maznunan wala mugma alaih wa yastamiru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri
yaumin nahri wa huwal ashiru wa huwal ashiru min dzil hijjati min dzil hijjati wa salisuha wa salisuha at-tawafu bil baiti sab'a tawafatin ajilan jahilan fi tawafihi al-baita an yasarihi mubtadi'an bil hajaril aswadi muhadiyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi falau bada'a bi ghairil hajari lam yusab lahu wa rabimuha as-sa'yu baina as-safa wal marwata sab'a marratin wa syartuhu ayyabda'a bi awwali marratin bis-safa wa yahtimu bil marwati wa yuhsabu dhihabuhu minas safa ilal marwati marratan wa auduhu minha ilaihi marratan ukhra was-safa bil qasri tarafu jabalin abi kubaisin wal marwatu bi fathil mimi allamu alal maudini al ma'rufi bi Makkah wa baqiyah min arkanil haji ilhaqu awit taqsiru in ja'alna kullan minhuma nusukan wa wal mashhuru ma in kullan minhuma istibahatun mahdzurin falaisa minal arkani. Kita kembali kepada pembacaan tentang rukun haji, yaitu ada 4 atau di kitab yang lain ada 5, tapi ada penggabungan salah satu rukun. Maka oleh karena itu sebelum kita melakukan, kita belajar dulu. Siapa tahu Allah memberikan kita nasib bisa ibadah haji. Karena ibadah haji adalah kewajiban umat Islam bagi yang diberikan kemampuan, bagi yang diberikan nasib. Kalau kita ada nasib, tidak ada yang mustahil. Maka kita sekarang berdoa minta diberi nasib agar bisa ziarah ke Baitullah, ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ya. Baik, wa arkanul haji arba'atun. Rukun haji dalam kitab ini disebutkan ada 4. Namun di kitab yang lain ada 5, tapi nanti sama. Ahaduhal ihramu ma'an niyati abiniyati dukhuli fil haji. Yang pertama, rukun daripada haji adalah ihram disertai niat. Maksudnya niat masuk haji. Kan di mana-mana juga niat mah pasti didahulukan. Orang mau mandi niat dulu. Orang mau wudu niat dulu. Orang mau sholat niat dulu. Orang mau ibadah haji juga niat. Jadi segala macam bentuk ibadah membutuhkan niat. Tanpa niat tidak sah ibadah kita. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya amal kembali tergantung terhadap niat. Kalau niatnya baik, maka balasannya juga baik. Kalau menanamkan keburukan, niatnya buruk, maka Allah akan membalas keburukan. Ya. Jadi kembali lagi kepada niat.
diri kita masing-masing. Karena niat itu tidak bisa dizohirkan. Yang sesungguhnya niat adanya di dalam hati, dan hanya kita dan Allah yang mengetahui baik dan buruknya niat seseorang. Ya. Wasani hal wuqufu bi Arafah. Ya. Jadi kita nanti loncat yang kedua, karena sebenarnya yang pertama aja panjang pembahasannya. Ya. Karena orang yang niat itu sudah siap-siap berangkat daripada ibadah haji dari hotelnya masing-masing menuju ke salah satu tempat yang disebut Arafah, tempat wukuf. Ya, nanti di bawah ada. Tanggal berapa itu? Biasanya tanggal 8 udah siap-siap. 8 bulan haji, bulan Dzulhijjah. Tapi wukufnya tanggal 9-nya, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Dan kita laki-laki khususnya kalau sudah niat ihram, maka ingat kepada sesuatu larangan yang 10 perkara. Kalau udah memasuki niat ihram, kalau sudah niat, maka orang tersebut jauhi larangan-larangan yang diharamkan selama dia ihram sampai selesai. Begitu juga dengan wanita, hanya saja bedanya kalau laki-laki dalam segi pakaian hanya 2 lembar kain yang tidak boleh dijahit. Yang satu dililitkan, disarungkan, yang satu diselendangkan. Tetapi pada saat ihram itu haram menutup kepala, jadi kepala dibuka. Kalau perempuan haram menutup wajah, kerudung tetap pakai, karena aurat laki-laki beda dengan aurat perempuan. Tidak boleh pakai wangi-wangian nantinya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan selama ihram. Nanti itu akan diterangkan karena pasalnya beda, babnya beda. Ya, saat ini kita hanya menghitung berapa rukun-rukun haji. Karena yang pertama niat ihram. Ya sama. Umroh juga yang pertama niat ihram juga. Karena ini mah ihramnya ihram haji, kalau umroh mah ihramnya ihram umroh. Pelaksanaannya beda waktu. Kalau umroh mah bebas, hari apa saja, tanggal apa saja, bulan apa saja. Kalau ibadah haji mah waktunya sudah ditentukan. Nggak bisa ibadah haji bulan Safar, nggak bisa ibadah haji bulan Ramadan, nggak bisa ibadah haji bulan Maulid, tidak bisa. Tapi harus bulan haji. Tapi kalau umroh mah enggak, mau bulan apa saja bebas dalam 1 tahun itu. Ya, tidak ada ketentuan untuk hari dan bulan. Gitu. Ya. Wasani hal wuqufu bi Arafah. Yang kedua, rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf artinya orang yang ihram hadir di tanah Arafah. Sebentar setelah matahari tergelincir pada hari Arafah. Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita mah di sini sehari lagi mau Idul Adha. Biasanya ada sunnah puasa Arafah. Puasa Arafah bagi yang tidak berhaji tuh nggak apa-apa. Orang-orang mah haji wukuf di Arafah. Kita yang tidak berhaji dapat sunnahnya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dengan catatan orang tersebut berhak wukuf, yakni tidak gila, tidak pingsan, tidak ada halangan. Ya, misalnya orang tersebut tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan pingsan, tidak dalam keadaan ayam, maka dia dapat wukuf asal hadir di tempat Arafah, tanah Arafah yang ditentukan tadi. Ya. Nah, maka apa yang dilakukan di sana? Zikir, kemudian baca Quran, baca sholawat, baca talbiyah dan sebagainya, ya, sampai waktu ditentukan. Bahkan ada khutbah Arafah sunnah, gitu. Yang penting yang harus diingat itu pada saat kita wukuf di Arafah itu, ingat apa yang menjadi larangan, ingat apa yang diharamkan. Ya. Nah, maka saat orang tidak mengingat larangan, pasti dia menabrak larangan itu. Kadang-kadang banyak orang yang lupa, saking panasnya luar biasa. Kalau panas di kita dengan di sana beda suhunya. Lalu orang berpikiran pengen menutup kepala.
Diambil nih kadang-kadang ujung daripada kain ihram ditutupin. Ya, kadang-kadang diambil ujung kain ihram ditutupin. Lupa, ini wajib bayar denda. Kalau wanita menutup wajah panas, tidak boleh. Kalau laki-laki haram menutup kepala, kalau perempuan haram menutup wajah. Sampai kapan? Sampai nanti malam takbiran lewat jam 12 malam, sampai dia bisa lempar jumratul aqobah, lempar pakai batu 7 kali 3, 2, 1. Namanya adalah jumratul aqobah. Lalu dia potong rambut, tahallul, baru dia bebas daripada ihram tadi. Gitu. Ya. Nah, kemudian wa yastamiru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri wa huwal asiru min dzilhijjah. Waktu wukuf berlangsung sampai pazar hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maksudnya sampai waktu maghrib. Dari mulai terbit matahari sampai datang fajar hari raya Idul Adha waktunya. Ya. Wasali suha tawafu bil baiti sab'a tawafatin. Kemudian yang ketiga, rukun ibadah haji tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Jadi ini namanya tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Baitullah. Jadi sambil kita sunah membaca zikir, membaca yaitu tasbih dan membaca sholawat. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi kita mengelilingi Baitullah, mulainya nanti disebutkan di sini. Ya. Jadi orang yang tawaf harus meletakkan Ka'bah di sebelah kiri. Maksudnya jadikan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri badan kita. Hanya begitu. Jadikanlah Ka'bah ada di sebelah kiri. Jangan di sebelah kanan. Kalau kena perwis tabrakan sama orang. Orang muter ke kiri, ini mau ke kanan. Ya, perboden itu. Ya, maka harus ada di sebelah kiri. Memulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Ya, jadi Hajar Aswad itu hajar nama batu, aswad hitam. Jadi batu hitam. Bagaimana cirinya Hajar Aswad? Ada lampu hijau nyorot. Itu ciri. Maksudnya ngasih kode bahwa orang mau setar tawaf dari situ, dari Hajar Aswad. Dan paling ramai Hajar Aswad. Kenapa? Karena banyak orang berebutan mau mencium Hajar Aswad, sampai banyak calo di sana. Banyak calo orang mau nyium Hajar Aswad, ditanya wani piro. Ya, ada yang 500 real, ada yang 300 real, ada yang 200 real. Kadang-kadang digabung aja lah satu rombongan, berapa duit kolektifan. Nah, ini bisnis, kebanyakan di sana orang Madura yang menguasai. Ketahuan, oh ini orang Indonesia, dia kan udah apa, orang Indonesia langsung dia tahu. Tapi saya pribadi berkali-kali baik umroh maupun haji tidak pernah sepeser pun menggunakan jasa calon. Belon baik pakai calon. Ya, kalau ngomong sama anggota, sama pembimbing bisa. Cuman kebanyakan tidak sabar. Jadi apa kalimat nanya? Orang begitu sampai ke sana, yang kepikirannya pengen nyium Hajar Aswad. Semua pengen nyium, penasaran gitu. Padahal bukan perkara yang wajib. Kata Sayyidina Umar bin Khattab pernah memarahi batu Hajar Aswad. Dimarahi ke batu. Apa kata Umar? Hei Hajar Aswad, kalau bukan karena junjunganku Nabi Muhammad suka menciummu, hayang nyium siang. Jadi kenapa? Karena ittiba aja. Yang kita tidak perlu banyak tahu alasannya kenapa harus dicium. Jawabannya ittiba, karena Nabi pun melakukan itu. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, kamu batu biasa, tidak memberi manfaat, tidak memberi darurat, biasa saja. Tapi kalau bukan karena junjunganku Nabi, aku juga tidak akan mau dicium. Artinya apa? Artinya mengingatkan kita jangan berlebihan.
misalnya orang nyium hajar aswad, lu kalau nyium hajar aswad, lu bisa pulang kaya raya. Atau usaha, masa nyium hajar aswad kaya raya? Orang berpikirnya ke situ. Lu kalau bisa nyium hajar aswad, pulang dari sini punya bini 3. Kalau begitu mending ya. Jadi berlebih-lebihan. Artinya jangan mengkultuskan sesuatu benda dijadikan mujizat dan sebagainya. Artinya saat kita memang mencium hajar aswad itu semata-mata karena mengikuti laku lampah Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu. Ya. Begitu orang mulai tidak bisa mencium secara langsung, kisbai, sun jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kita melangkah dengan kita wajah menghadap ke hajar aswad. Sunahnya kalau memang mampu bisa mencium beneran, tapi nggak mungkin orang dari sini sampai ke mana ibarat obat nyamuk tuh ngelingkar. Kita mungkin bisa paling ujung, itu terus muter lama. Kalau sepi mah mungkin 5 menit 10 menit selesai. Tapi ini karena buahnya orang jutaan, tidak ada kata pengen cari suasana sepi. Ya, misalnya kalau kita berpikir begini mah, kadang kemelah orang maburan, jelema panasnya, jelema istirahat, kurang asup kalinya. Awal-awalnya saya juga dulu begitu, cari waktu yang tepat biar agak longgar. Tapi mungkin hampir semua orang yang umroh mikirnya begitu. Akhirnya ketemunya ramai juga. Terus orang berpikir, subuh baik, batur malolor kene, emang di Indonesia. Subuh aja kita tampil, biar agak sepi. Benar, datang sana, lebih padat tadi aja. Karena mungkin orang berpikir seperti itu semua. Jalan juga di Raudhah Madinah, di makam Nabi, begitu. Kita subuh aja jaraknya, mudah-mudahan agak sepi, karena orang pada molor. Begitu kita lewat belakang ke Raudhah, ternyata antriannya 4 kali lipat dari siang. Kurangnya enak ditarik. Nah, kayak di Indonesia aja, supir-supir ngomongnya begitu. Nanti malam aja di tolnya sepi. Kalau siang mah panas, yang keduanya macet. Nanti aja kita malam jalan. Begitu malam macet lagi aja. Karena semua supir ngomongnya begitu. Kayak macam begitu. Ya, jadi nggak ada sepinya tuh. Sepi-sepi mah ini aja gara-gara lockdown. Sepinya gara-gara virus corona. Sebelumnya tidak ada celah, tidak ada longgar, tidak ada tempat yang kosong, apalagi di Baitullah. Itu luar biasa ya. Maka oleh karena itu saat orang berwukuf itu, seorang orang tawaf itu di Baitullah, maka jangan sampai jalannya sumpang simpang, lurus saja. Jangan ibaratnya dari baris ke sini, ngacak-ngacak barisan. Udah, namanya kita niat ibadah, kalau memang adanya di ujung, ikuti aja lingkaran ujung. Santai, terus saja kita subhanallah, alhamdulillah. Tapi nanti cara mengikatnya pakai sabuk, ya. Soalnya kalau misalnya kita nggak pakai sabuk, ihramnya, ini banyak orang yang kadang-kadang kedodoran. Itu, waduh, gara-gara ada kalau suami istri itu kadang-kadang istrinya kan bilang, suaminya itu kamu tuh balik-balikin aja bentuknya. Takut hilang apa takut gimana kali ya? Gitu. Jadi makanya nanti ada sabuknya, kemudian ada buntutnya disiapin buat pegangan teman atau jamaah biar tidak terpisah dari rombongan. Gitu. Iya, jadi ada empat kotak. Pertama, anggaplah ini hajar aswad. Ini hajar aswad, setar dari sini. Ini lampu hijau. Jadi kita melintirnya nggak ke sini, tapi ke sini. Nggak ke sana. Kalau sana tadi saya katakan peruis. Jadi kita ke sini. Jadi badan kita nih di sini menghadap ke Baitullah, menghadap ke hajar aswad. Kalaupun kita nggak bisa mencium, ya kita menciumnya jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim, kita melangkah dengan memulai tasbih subhanallah terus alhamdulillah. Ketemu di sini namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail kotak yang pertama. Di sini makom Ibrahim. Makom artinya berkuburan, tapi di sini tempat telapak kaki Nabi Ibrahim saat memperbaiki Baitullah. Ramai juga di sana, macet. Nah, lingkaran yang kedua, kotak yang kedua namanya multajam. Itu ya.
Kemudian lingkaran yang ke sini, nah ini namanya adalah rukun yamani. Ketika sudah sampai rukun yamani dari sini ke sini, ini diganti baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh, baca doa terus sampai ketemu lagi Hajar Aswad yang tempat setar tadi. Kalau sudah sampai setar Aswad berarti hitungannya baru satu. Lalu kita menghadap lagi untuk yang kedua kali putarannya biasa isbay lagi. Dia cium jarak jauh lagi, mulai lagi melangkah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Dah pokoknya mengenahkan lah. Terus makan dulu gerak daftar. Ya, masalah daftar mah kan berangkat mah urusan Allah. Yang penting mah ada niat. Itu kira pula kinopak kebayaran. Masa aja 75 jam kebayar. Ya, itu. Jadi insya Allah nanti ya kalau misalnya ada jamaah yang mau haji atau mau umroh, nggak usah khawatir. Selama saya masih ada di Aceh untuk bimbingan gampang. Ya, mau punya uang, yang punya uang mau daftar, plus mau daftar umroh, tinggal ngomong. Kita juga di TV travel ada. Kalau untuk sewaktu-waktu mah, cuman saya lebih fokus ngaji daripada yang begitu-gituan. Ya, kenapa? Karena hati ini nggak bisa dibohongin. Banyak sekali juragan-juragan, bukan juragan empang ya. Nah, banyak sekali juragan-juragan yang menawarkan saya untuk di travel. Udah, Ustaz, pegang nih travel saya. Ini. Wah, cakain nggak menaik urusan ukar gitu, mau keburu ngaji. Haji anak bisa bangkrut ngaji. Gitu, iya. Nah, maka oleh karena itu saya lebih memilih dakwah. Tuh emang mau duit kan lain duit dia, setan yang duit. Mau menang ngajaran tuh. Kata guru saya, ngaji mah ulah yang kaya tina ngaji. Tapi niatlah ngaji, dibalik ngaji berkah insya Allah. Kalau ngomong kaya mah, gimana kaya? Orang mau ngaji di budak laletik, tuh mah bakal hiji-hiji aja. Boro-boro uang muka borok, tapi nggak begitu. Ilmu santri mah nggak bakal ada apa-apa. Coba orang-orang yang punya majlis talim, DP, bulanan, mingguan, seragam, baru edan. Sila, mungkin ayah di dikit segitu baru ada. Banyak kan? Banyak. Istimaillah saudara lipat namanya juga salafi, mengikuti orang tua dulu. Orang tua dulu begitu, tidak pernah minta-minta, tidak pernah uang muka, tidak pernah bulanan, tapi tetap waktu kamu. Usaha waktu. Kadang dulu bapak mentan, tuh haji-haji aja tuh belum aja. Kadang-kadang begitu aneh. Nah inilah orang punya ketulusan, orang punya keikhlasan, orang punya keridhaan, Allah akan lebih tulus, Allah akan lebih ridho, insya Allah begitu. Ya. Nah itu adalah tawaf di Baitullah. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada. Kalau tawaf wada itu namanya tawaf berpamitan saat kita mau keluar dari Masjidil Haram mau pulang ke negeri kita, namanya tawaf pamitan. Itu ya. Nah, kemudian palau abda abi ghairil hajar lam yusab lahu, halaman 187. Jika memulai tawaf bukan dari Hajar Aswad, ngelutak. Orang-orang udah dikasih info, saudara-saudara, mulainya kita tawaf dari lampu hijau Hajar Aswad. Ini malah misalnya dari tempat lain, asal ketemu bebetul langsung muter baik. Wah, kalau begitu, jika memulai tawaf bukan dari Hajar Aswad, maka tidak dihitung sama sekali. Artinya sia-sia. Dia malah ditanya, lu kemana? Gua mau udah tawaf berapa? 7 kali. Dari mana mulainya? Nggak tahu, Pak. Bukan begitu, tapi harus dari Hajar Aswad. Kalau tidak dari Hajar Aswad, maka tidak dihitung, sia-sia. Warabi muhasayo, yang keempat, rukun haji adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali sama. Apa itu sa'i? Sa'i itu berjalan, kadang jalan santai, kadang setengah lari, tergantung tempat-tempatnya.
Dari mana kita? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi Sofa ke Marwah 500 meter kali 7 kali 5 perkiraan 3,5 kilo kalau kita berjalan itu ya. Jadi muter Sofa Marwah, mulai dari Sofa ke Marwah 1, balik lagi ke Sofa 2, balik lagi ke Marwah 3. Intinya apa? Intinya bermula dari Sofa, berakhir dari Marwah. Kalau berakhirnya dari Sofa lagi berarti ada yang salah ini. Pasti ada yang salah, nggak benar hitungnya. Ya, jadi kalau yang namanya ganjil harus berakhir dari Marwah 7 gitu. Ya, jadi ini rukun haji, rukun umroh sama. Umroh pastinya sa'i, haji pastinya sa'i, dan sa'inya haji dan umroh tempatnya di situ-situ juga, tempatnya itu juga, caranya begitu-begitu juga. Apa bedanya? Bedanya waktu. Tadi saya sampaikan, kalau umroh mah bebas waktunya, kalau haji mah harus waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Al-Qur'an, al-hajju ma'lumat. Ya, ashurun ma'lumat. Jadi bulan-bulan haji telah dipahami, telah diketahui penempatan dalam waktunya. Ya, adapun syarat-syarat memulai daripada sa'i, pertama kali sa'i dengan Sofa dan mengakhiri dengan Marwah. Pergi dihitung sekali dan pulang dihitung sekali. Pergi itu maksudnya dari Sofa ke Marwah, itu pulang 2. Nah ini nanti kronologis, historis yang menjadikan sebab terjadi seperti ini. Nanti insya Allah kita akan ceritakan bagaimana cara dan bagaimana asal usul terjadinya Sofa wal Marwah di zaman istrinya Nabi Ibrahim dan putranya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Tapi insya Allah nanti pada waktu dan gelombang yang akan datang. Ya, ini saja tentunya yang dapat kita kaji tentang fikih malam ini. Insya Allah untuk malam Jumat yang akan datang saya mau libur. Kenapa? Karena ada undangan maulid ke Kuningan, Cirebon. Maka oleh karena itu, kalau saudara-saudara mungkin tetap ngaji, ya, apa itu yasinan atau itu hadro, yang penting kegiatan mungkin tetap datang. Atau channel di lockdown main molor sebodoh. Ya, nah, yang penting intinya saya mohon izin kepada Bapak Ibu remaja kami semuanya untuk malam Jumat besok, mohon maaf saya tidak bisa hadir ngaji karena ada acara maulid ke daerah Kuningan. Itu saja. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita insyaallah ala buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya penjelasan dari keberkahan ilmu itu apa penjelasannya dan bagaimana kita bisa mendapati keberkahan ilmu itu? Bagaimana caranya kita bisa mendapati keberkahan ilmu itu gitu maksudnya? Bagaimana ketika orang yang bertolakul ilmi, ketika dia berhasil menuntut ilmu, ingin mendapat keberkahan daripada ilmu. Karena Nabi al ilmu bila amal kasajari bila samar dalam hadis. Artinya ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Berarti pohon ini kalau besar doang tangkalnya, rantingnya banyak, daunnya lebat, tapi tidak ada buahnya. Kira-kira manfaat tidak? Tidak manfaat. Seperti orang menuntut ilmu puluhan tahun, pengetahuannya banyak, kitabnya 5 petik, tapi tidak diamalkan. Kira-kira manfaat tidak? Maka gampang caranya. Orang yang belajar ilmu kemudian ingin manfaat ilmu, amalkan saja dulu ilmunya. Urusan manfaat dan berkah buktikan setelah kita mampu mengamalkan ilmu. Jadi keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari lewat pengamalan. Bila mana tidak
perbuatan pasti manfaat seperti itu. Jadi ketika kita ihram oleh ihram umroh maupun umroh ihram haji, ketika udah niat mau ihram, diharapkan menggunakan pakaian yang dijahit, jadi tidak pakai daleman, khusus 2 kain lembar kain yang dililitkan, disampingkan, disarungkan, dan yang satu diselendangkan. Udah dipikiran, tadi kayak mau merosot ya, insya Allah. Ya, ini yang mudah-mudahan juga biasa. Ya, yang penting kita niatnya memang ibadah. Aneh, bin ajaib. Kalau logika kita bayangkan di sini orang cuman pakai begitu doang, tapi di Baitullah itu banyak wanita laki-laki yang cantik, yang mancung, yang mulus, tapi alhamdulillah tidak masalah si orang udah goyang. Karena Allah menjaga yang merasa. Kalau di logika mah bising gitu, bising ngaji obrolan. Jangan dipikirin, di Mekah dengan di kita beda. Meskipun suhu panasnya di sana lebih panas, tapi tidak keluar keringat. Tidak keluar keringat kayak di kita ngobrol. Aneh di sana. Enggak bau lagi. Satu memang begitu. Ya, yang kedua karena berkahnya tanah haram. Jadi di sana meskipun panasnya kencang, tapi nggak keluar keringat. Kayak ada seolah-olah ada magnet yang menghisap gitu. Makanya tidak usah bawa baju banyak-banyak karena nggak bau. Kalau di kita mah sehari salin. Di sana mah dicuci di baju, dipakai lagi toa kering langsung. Nggak usah dijemur, pakai aja, pakai toa 7 putaran kering. Saking panasnya. Pak, berarti pakaian itu nggak salin lagi, itu yang satu nih. Sampai tahalul ada waktunya. Maksudnya kan begini, proses ihram itu mengerjakan umroh. Kalau dia di luar pekerjaan umroh mah bebas. Ini mah selama proses. Misalnya dia mengerjakan umroh. Umroh itu apa pekerjaannya? Pertama niat ihram, yang kedua dia tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, cukur rambut. Kalau sudah tahalul berarti udah halal. Yang lagi pakai pakaian biasa. Siapa yang mau daftar? Ya. Sekarang mah udah hebat, canggih. Ada saya lihat di Facebook orang banyak suka pakai cicilan. Pak Haji misalnya belum berangkat belum lunas tapi bisa berangkat. Yang penting tadi kayak ngambil motor gitu. Sekarang udah ada yang gitu. Boleh aja kan. Tapi kan kalau pengen cepat sama yayasan ya kalau itu bisa ditiru. Ini mah maksudnya kayak bukan duit, bayar DP baik kan karena travel, terus bayar cicilan sebulan sekian bisa berangkat. kalau bayar cicilan Artinya itu makan dibuat setahun, apa dibuat 2 tahun, apa dibuat berapa gitu, tergantung kita kemampuannya. Banyak itu sah kalau memang dia punya jaminan, kemudian dianya ikhlas tidak tertekan, kemudian ibaratnya ini udah dipahitkan lah ya bahasanya. Kalau misalnya begini gimana ini, kalau begini pahit
siapnya. Kedua belah pihak sudah siap menanggung ruginya. Jangan ada masalah. Cuman kan kita khawatirnya yaitu tadi takutnya kita udah umroh, terus udah umroh tuh belum beres hutangnya, katanya nggak ada umroh. Tapi kalau ada ahli waris atau saudara yang siap, aku mendingan nabung sendiri sebenarnya, anggap aja dari motor. Tapi kalau begitu kan nggak mobil kan? Kalau udah niatin gitu mah ada. Oke, ini ada titipan pertanyaan dari teman media. Bisnis ini. Gimana caranya membayar utang ketika orang itu telah tiada gitu, nggak di Jakarta lagi atau orang itu telah meninggal, itu gimana cara membayar utang itu? Orang yang punya hutang keburu meninggal dunia, bagaimana cara membayarnya? Kan tadi Ini yang punya utang sih yang masih hidup, jadi yang utangnya udah meninggal gitu. iya, nggak masalah baik yang ngutangi apapun yang punya hutang yang meninggal. Konsekuensinya supaya diketahui ahli waris. Jadi kita bayarkan. Kan si orang yang ngutangi uang pasti punya anak atau punya istri, kan bisa diamanatkan ke situ. Tapi unik nih, orang ini bukan tinggal di sini, di kampung, sedangkan dicari alamat itu nggak tahu gitu. Gimana? Iya, kalau memang seperti itu orang yang nggak ada, kita sodakohkan, jariahkan ke masjid, ya, sholat atau ke masjid, titip jariahkan, sodakohkan untuk ditransfer kepada almarhum. Siapa namanya? Jadi melalui titip, artinya nanti akan sampai kepada orang tersebut. Kita niatkan bahwa uang ini saya lakukan ke dia, tapi berhubung orangnya tidak ada, maka kita bisa istilahnya sedekahkan ke masjid, atau kita bisa haulkan dia, acara dia, ya. Lalu kita sedekahin. Yang penting dana yang punya dia itu kita bayarkan lewat kebaikan yang lewat pahalanya untuk almarhum yang menghutangkan. Kalau tidak diketahui ahli warisnya. Habisin dan desain.